semuanya, selamat datang di podcast Cerita di Balik Kata, tempat kita ngobrolin cerita inspiratif, inspirasi, dan segala hal yang mendorong penulis untuk terus berkarya. Hari ini kita bakal ngobrol santai sama aku, Herawati, yaitu dari program studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Kampus Universitas Pamulang. Dan namanya ngobrol, kita gak mungkin sendiri kan, pasti ada lawan bicara. Di sini aku bersama Kak Aini Duhaidaya, yaitu penulis yang sangat kreatif dan inspirasi banget untuk para pemuda Indonesia. Halo guys. Yuk kita langsung ngobrol aja. Kak, aku mau nanya ya, apa sih Kak inspirasi kakak untuk menjadi seorang penulis novel? Untuk inspirasi, untuk spesifiknya nggak tahu ya, mungkin lebih ke cita-cita aja. Jadi nggak tahu kenapa dari dulu tuh aku kayak pengen banget punya novel. Aku dulu tuh bercita-cita pengen punya suatu buku yang terbit, yang bisa diterbitkan. Karena bagi aku itu jadi kayak suatu peninggalan kalau suatu saat nanti kita nggak ada. Oke. Awal mulanya itu tertarik untuk menjadi penulis novel tuh apa Kak? Sejauh ini kan aku nulis berdasarkan based true on story ya. Jadi awalnya itu karena apa ya? Karena sakit hati sih. Sakit hati tentang apa tuh Kak? Romance relationship. Sejak kapan ya Kak? Atau pertama kali kakak terjun ke dunia sastra atau terjun ke dunia penulis? Untuk terjun ke dunia kepenulisan mungkin dari tahun 2023 kali ya. Berawal dari waktu itu tuh disuruh ada tugas nulis artikel. Waktu itu kendalanya aku nggak tahu mau publish gimana, terus dosen aku tuh bantuin untuk publish di suatu media massa. Dan pertama kali kita dapat tulisan kita publish tuh kayak seneng banget, iya ini serius gitu. Terus dari situ dosen aku bilang apapun itu tulis aja, jangan takut nggak publish, jangan takut nggak ada yang baca. Karena nah ini aku dapat kutipan dari TikTok, karena kita nggak perlu takut tulisan kita itu jelek atau nggak ada yang baca, karena yakinlah suatu saat nanti tulisan kita akan menemukan pembaca yang tepat gitu. Intinya tuh kita pede dulu gitu ya. Iya. Kita pede dulu, terus ya udah kayak diterima atau enggaknya kita udah berusaha gitu ya kayak. Iya, karena daripada kita menggalau di sosmed kan ya, dan jejak digital kan luar biasa banget ya, malah mempersulit kita mencari pekerjaan nantinya gitu. Mendingan kita ubah air mata kita, luka kita menjadi sebuah karya. Terus ada nggak sih Kak kayak motivator gitu, kayak penulis yang emang mempengaruhi kakak gitu, kayak tertarik kayak saya tuh pengen jadi kayak dia gitu? Ada nggak Kak satu penulis yang menurut kakak tuh idola gitu? Kalau idola banget sih biasa aja, cuman aku kan ngikutin Tereli sama Boy Chandra tuh di Instagram, kayak seneng aja gitu sama suka posting-posting kayak ada quotes gitu kan, seneng aja. Cuman kalau yang idola banget tuh kayaknya Nazira Syafa deh, karena kan seperti yang kita tahu dalam karyanya 172 Days itu kan dari pengalaman pribadinya ya, based true on story. Nah aku tuh pengen kayak dia, dan alhamdulillahnya tercapai dengan novel pertama aku, Struggle and Prayer. Oke, jadi mindset kita tuh terpengaruh juga, itunya kayak menambahkan ide dan semangat penonton ya. Itu ada karya Kak Aini namanya Struggle and Prayer. Kalian bisa beli ya bukunya di Shopee. Di mana lagi Kak? Bukunya itu ada di Tokopedia, ada di penerbit buku namanya Penerbit Adab, atau bisa juga di TikTok Shop Penerbit Adab. Atau bisa juga di Google Books atau Google Play Books. Itu sangat mudah banget ya didapat. Nah, kita akan cerita tentang buku ini.
Ini tuh ide awal ceritanya tuh dari mana Kak? Dari pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi karena waktu itu aku lagi bucin, aku kan bucin banget ya orang. Ada semuanya ada itu. Iya, jadi aku karena ya seperti yang aku bilang tadi, bercita-cita pengen banget punya suatu karya yang terbit. Aku pengen punya novel, tapi apa gitu. Terus aku kepikiran pengen nulis aja pengalaman pribadi aku itu gitu. Jadi jadilah novel itu gitu. Berawal dari sakit hati, dari ya titik terendah lah, baik aku di dunia percintaan maupun di dunia perkuliahan, semuanya ada di situ. Ya, sakit hati bisa menjadi sebuah karya. Ya, jadi genrenya itu romance, terus kayak sebenarnya itu kan fakta, cuman ada beberapa nama yang disamarkan, jadi fakta yang dikemas dalam bentuk fiksi gitu. Oke Kak, ada karakter yang dalam novel itu terinspirasi nggak sih Kak dari orang nyata? Kayak misalkan ada satu karakter utama atau pembantu dari novel ini? Semua tokoh itu tokoh nyata, orang-orangnya ada semua, cuma memang ada beberapa yang sengaja disamarkan untuk menjaga privasi orang tersebut gitu. Teman-teman lihat di cover belakangnya, boleh ditunjukin? Boleh. Oke. Iya tentunya. Nah, di cover belakangnya itu kan ada ada beberapa orang-orangnya gitu. Nah, itu kayak buat nunjukin ke pembaca bahwa itu memang ada tokoh-tokoh tersebut itu memang ada. Memang tidak semua, tapi hanya sebagian aja gitu, dan itu tentunya sudah atas izin pemiliknya ya guys. Sudah atas izin yang bersangkutan untuk fotonya dipajang di novel itu gitu. Ya, jadi kalau teman-teman tertarik, nanti bonusnya bisa kenalan langsung sama aku atau sama penulis, maksudnya kenalan langsung sama aku selaku penulis dan sama teman-teman yang ada di dalam cerita itu. Dikasih peluang guys. Iya, ada host kita juga ada di cerita itu. Kak, nulis novel kan itu kata gak mudah, gak susah bagi yang menjalankan ya. Nah, kira-kira tuh ada nggak sih bagian tersulit ketika kakak nulis novel? Yang tersulit itu melawan rasa malas dalam diri sendiri, karena untuk ukuran penulis aku itu termasuk yang lama. Aku nulis itu sebelum aku masuk kuliah di tahun 2022, dan itu baru selesai di tahun 2024. Itu pun dipaksa harus selesai. Ya, karena kan aku nulisnya sejauh ini kan aku aku stay di based true on story kan. Jadi kayak kalau orang-orang pada umumnya atau ada bahasa penulis itu harus banyak riset kan gitu ya. Pasti. Kalau aku jujur aku nggak tahu ini kelemahan atau ciri khas. Aku nggak bisa nulis kalau bukan di yang aku suka. Contohnya misal aku sukanya apa, aku kan senangnya yang genre yang romance, mellow, dangdut gitu. Ketika aku disuruh nulis tentang bola, itu aku nggak bisa. Tapi kan kalau yang benernya ya nggak bisa ya riset gitu kan. Tapi aku nggak bisa. Oke lah riset, aku bisa copy paste, tapi aku nggak dapet feelingnya, nggak dapet feelnya. Rasanya tuh nggak dapet gitu. Iya. Dan kenapa akhirnya novel itu aku selesaikan karena udah nggak ada feelnya. Karena kan aku nulis tentang seseorang gitu, dan aku udah punya gambaran untuk endingnya itu si tokoh utama akan menikah dan punya anak gitu. Nah, sedangkan di dunia nyata aku dengan si tokoh ini udah ya entahlah nggak jelas. Jadi dan aku juga udah ketemu sama orang baru, jadi kayak nggak enak aja untuk ngelanjutin seperti yang ada di kepala aku di awal. Nggak ada feelnya. Sebenarnya kalau untuk penulis bebas-bebas aja kan, kita kan bebas berkarya, tapi aku nggak bisa untuk kayak gitu. Makanya aku selesaikan ceritanya, dan aku berencananya dengan yang baru ini aku bikin di buku baru gitu. Oke. Dari segi bahasa tuh gimana Kak bahasanya? Aku suka menggunakan diksi yang berima gitu ya. Kayak misalnya contoh, lebih baik makan hati daripada makan lebih baik makan roti daripada makan hati. Kan
enak ya juga kita dengernya juga gitu. Nggak terlalu kelas gitu ya. Nah, terus kalau untuk kesulitannya dalam novel, mungkin karena aku disabilitas, tunanetra, aku kayak sulit mendeskripsikan situasi. Misal dia menangis sambil berlari, aku tuh kayak nangis sambil lari tuh gimana ya. Terus dia menatap dengan bingung, natap orang kalau natap sambil bingung tuh gimana. Untuk mempermanis kayak gitu-gitunya itu yang jujur kesulitan buat aku, yang membuat aku harus banyak baca, belajar dari penulis yang lain gitu. Oke, ini masih seputar tantangan ya. Ada nggak sih Kak tantangan ketika kakak menerbitkan novel Stranger and Fire ini? Untuk tantangan ya, karena aku baru menerbitkan novel pertama dan target bisa dibilang ambisi juga ya. Aku kayak terlalu gerasak-gerusuk dalam mencari penerbit, dan yang pada akhirnya aku bukan bilang gak cocok, mungkin aku yang belum terlalu familiar dengan dunia penerbitan, jadi kayak gimana ya, kalau menurut aku agak kurang aja sih. Cuman untuk aku berpikirnya ya karena ini novel pertama ya hitung-hitung buat membangun personal branding aku dulu sebagai penulis gitu sih. Oke. Ada ini nggak Kak pengalaman kerjasama dengan penulis lain gitu? Pengalaman iya, jadi sebelum aku punya novel ini, aku di Juli tahun lalu apa Agustus gitu, aku iseng ikut lomba nulis cerita anak, itu antologi yang diselenggarakan sama salah satu penerbit dengan Kang Ali Muwahhir, salah seorang penulis buku cerita anak. Bisa dibilang itu aku keluar dari zona nyaman tuh, karena kan ya aku kan senangnya yang genre romance, melo kayak gitu. Aku juga mikir tuh gimana bisa nggak sih gue nulis cerita buat anak-anak ya. Tapi ya balik lagi itu pun nggak keluar dari dunia aku ya kan. Itu masih based true on story yang dibalut dalam bentuk fiksi, jadi masih cerita aku cuma ditarik ke dalam sudut pandang anak-anak gitu. Tokohnya pun ada gitu. Coba dong. Dan ya waktu itu pengalaman pertama alhamdulillah masuk ke 10 besar, dan kalau antologi itu kan 10 besar judulnya dijadiin cover buku kan. Jadi waktu itu judulnya Melihat Dunia Lewat Cerita Kakak. Nggak di situ nanti ya guys ya. Kakak tuh pernah nggak sih mengalami penolakan naskah? Nggak pernah sih sejauh ini ya, karena sejauh ini aku juga masih ikut-ikut yang antologi sama yang memang karena pengen banget terbit gitu loh. Jadi kayak ya salahnya aku nggak riset dulu penerbit ini gimananya gitu. Jadi ya lolos aja. Kok kan tadi kan kita udah bahas tantangan ya. Nah gimana nih kita mengasah kemampuan kita sebagai penulis biar terus berkembang dan melahirkan karya-karya yang baru untuk kedepannya? Ya itu dia tadi yang aku bilang, rajin menulis setiap hari, membangun konsistensinya itu dulu aja. Gak usah pikirin tulisan gua bagus apa enggak, bakal diterima masyarakat apa atau enggak, gak usah pikirin itu, yang penting nulis aja dulu. Karena menurut aku gak ada tulisan yang jelek. Ya masa pengalaman hidup kita dibilang jelek kan gak mungkin ya. Nah gitu. Dan aku mengutip kata-katanya Kang Ali Muwahhir, tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai. Kalau tulisan nggak selesai, gimana? At least nggak bisa dibilang bagus dong, ya kan? Oke. Gitu guys. Itu dia ya teman-teman tentang motivasi Kak Aini sebagai penulis novel Stranger and Fire. Jadi kita melawan rasa malas, kita konsisten, terus kita percaya diri gitu. Jadi kayak gak usah mikir tulisan kita jelek gitu, kita nulis aja dulu sampai beres. Nanti urusan jelek, salah, typo itu nanti ada. Nanti kan ada editor yang atau kita nanti bisa lakukan self editing mandiri nanti. Nah seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan terkait motivasi dan lain-lain, boleh drop di kolom komentar ya. Oke, boleh drop di kolom komentar. Sebenarnya aku terima kasih sama Kak Aini sudah
menemani kita yang ngobrol santai tentang motivasi sebagai penulis. Kita tidak terasa ya, waktunya sudah 10 menit lebih. Oke, saya Herawati sebagai host izin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.